Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Pau Hao Chang Tile Pau Tanya coba. Sky Al Mukarram si terus. Orang biasa yang keren. Cikicu. Ci Bing Hao Lao Ti Pang Chao Lai Tai Pang Hao Tu Ku Hao Ci Pang Hao Le Ti Pang Chagur. Ci Pang Le Kong Lo Hua Te Ni Chagur. Ci Pang Lai Kong Pang Narji. Ci Pang Lo Hang Pang Bedu. Ci Bing Tao Lao Hui Ci Pang Khou Hu Ting Ci Pang Hao Lao Pang Tao Ci Pang Le UNJ. Ci Pang Lên Tang Teknik Sipil. Lai Hao Pang Tao Cha Lai Tao Pang Hang Lao. Bedu. 谢谢。你好吗？你好吗？不对，那就是豆棒棒，就是豆棒香香棒棒，就是大大大。大包。我都豆就是大大大，有冇人怪怕？wanjir, nanti deh ini jago bedu, wanjir jago. Sing tahu zoom, sih, nasi siang Wendy. 小女就幫佢讀嘅。我仔卜咪呢，我仔卜。知跑咧讀幫佢講先。哇，小上我大啲仔卜，我仔卜。跑嚟食跑跑琴餐，知跑碰高樓跑。Oh,谢谢。知跑跑。谢sudah. Kita ngomong apa sih? Openingnya pakai Laksamana. Laksamana Cenggo. Keren. Bang Bedu. Iya bang. Pertanyaan pertama. Langsung nanya nih kita. Yoi. Kita pakai pertanyaan standar. Kayak interview nih gitu. Kita pakai pertanyaan standar. Okay. Lagi sibuk apa sih? Kalau gitu gue kasih jawaban yang standar juga. Boleh. Lagi nggak sibuk. Pantesan datang. Iya. Kalau nggak datang berarti lagi sibuk. Iya benar. Kalau datang berarti lagi nggak sibuk gitu. Berarti benar-benar nggak sibuk nih? Sebenarnya sih aku tuh orangnya nggak mau dibilang sombong. Jadi aku tuh nggak pernah mau apa yang sedang aku kerjakan orang tahu, apa yang sedang aku proses orang tahu. Karena apa? Nggak semua orang suka dengan proses kita, dengan hasil kita. Khawatir nih, ketika ada orang yang nggak suka dengan proses kita, dia ntar jadinya iri, dengki, terus gagal deh proses kita yang sedang kita rencanakan gitu loh. Akhirnya kita udah gebar-gebar duluan, ntar akhirnya nggak jadi, orang lu ngomong doang. Nah makanya saya nggak suka biar nanti orang ketika sudah ada hasilnya baru orang membicarakan hasil. Kan lebih baik orang membicarakan hasilnya dibandingkan membicarakan prosesnya. Karena proses itu menyakitkan. Benar. Mendingan kita diam aja kan, diam gagal juga gitu. Nah itu kan lebih enak kita ceritakan sini. Ya, jadi orang nggak gagal juga tapi enggak kan. Karena orang lebih suka melihat hasilnya dibandingkan prosesnya. Iya benar. Gitu. Tapi memang ini ada teman gue nih yang nggak percaya kalau lu tuh dari Cagur. Masa? Iya, mereka bilang tuh lu bajai. Oh karena mukanya ada yang bilang salah satu personil bajai, Aden itu sering kali dipanggil Bedu. Oh iya? Iya, ada itu cerita. Nah kalau gue tuh alhamdulillah orang udah tahu lah, karena kan gue lebih dulu muncul di televisi. Jadi orang lebih sering manggil gue Hamis Daud malahan. Hamis Daud, Hamis Baut. Kurang kenceng dong, masih kendor ya gue. Hamis Baut mah ya kan. Makanya kan mohon maaf ya, bukannya gue sombong nih kan, apa yang terjadi pada Raisa kan juga terjadi pada gue kan. Ya kan? Nah, gue kadang-kadang orang suka selalu melibatkan gue dalam kehidupan Raisa yang gue nggak bisa ngelak apa-apa kalau udah ditanya begitu ya. Ya sudah, biar aja masyarakat yang menilai nanti. Berarti lu pernah melahirkan anak Hamis Daud juga? Kan Hamis Daud. Ya apa Raisanya dong? Hamis Daud. Kan lu bilang apa yang terjadi sama Raisa terjadi sama lu juga? Ya begini, kan sekarang Raisa konon katanya tuh sakitnya karena diguna-guna. Katanya Raisa itu kan lagi mengalami proses keretakan rumah tangga. Nah, sedang mengajukan proses cerai kan katanya kan? Iya. Iya. Tapi nggak tahu ntar ditayang atau dia udah selesai atau enggak kan, gue nggak tahu ditayang. Ya kan kita kan ngomong katanya. Iya. Nah, gue kan juga sama dalam proses yang sama gitu. Tapi nggak ada hubungannya kan? Hubungin dong biar gue kesannya ada kedekatan dengan Raisa. Iya. Nggak takutnya kan karena memang lu berdua ada main di belakang. Kan orang kayaknya Raisa sama Hamis Daud mungkin cocok. Tapi orang lebih cocok ngeliatnya Raisa sama Raimu. Raimu opo. Kata orang Jawa Raimu opo. Lu sama Hamis Daud tuh nggak kalah ganteng sebetulnya. Nah iya kan ada yang bilang Hamis Haud, Humat Haud, Habtu Haud. Iya, nggak kalah ganteng. Bedu sama Hamis Daud tuh nggak kalah ganteng, cuman menang jelek. Gak kalah ganteng, menang jelek. Yang mendingan gua kalah ganteng deh daripada menang jelek. Kalau kalah ganteng masih ada dikit ganteng-gantengnya daripada menang jeleknya. Ya tapi gitu. Lagi bikin single sekarang. Nah
lagi bikin single, single beneran. Iya. Iya. Harusnya bikin album biar jadi Mini album. iya, harusnya kalau mini album kan harusnya jadi nambah 4 tuh minimal. Lagu yang kita siapkan tuh ada 2 lagu. Mini album. Lagu pertama judulnya Angie itu. Lagu mantan istri kan, nama mantan istri Angie. Bikin lagu cerai. Ada aja. Tapi udah sah. Baru sidang ketiga. Nanti sidang ketiga pemanggilan saksi-saksi, ya kan. Dan gue bilang, saya sih nggak punya saksi Pak Hakim, karena semua dalam perjalanan cinta saya itu adalah semua saksi bisu. Oh, iya. Ya, paling saya ntar datengin ya tempat di mana kita suka makan malam. Saya datengin ntar di mana tempat apa kita jalan-jalan. Itu kan saksi bisu kisah cinta kita gitu. Sedih dong. Enggak lah, kan saksi bisu, biar aja yang saksi kan yang bisu saksinya bukan saya. Belum mendapati juga dia kan. Aduh, Kenapa? Capek ya? gue sedih. Nggak usah sedih lah. Itu namanya that was life. Itulah kehidupan. Setiap orang punya problematikanya masing-masing, ya kan. Kalau mungkin hari ini kita ngerasa sedih, kita nggak sadar kalau ternyata ada yang lebih menyedihkan daripada kehidupan kita. Kita harus sadar itu. Ketika kita menghadapi ujian, kita harus melihat ke bawah, karena kertasnya di bawah. Karena kalau kita ngeliat kata susah. Nah susah. Itu. Tapi memang itu udah dipikirkan betul-betul itu. Apanya nih? Sudah matang itu pemikiran itu. Keputusan itu sudah matang memang. Keputusan Untuk single. yang mana single lagu apa single kehidupan? Dua-duanya. Ya kalau untuk kehidupan sudah saya pikirkan matang-matang, dan juga sudah persetujuan mantan. Jadi dia juga sudah menerima. Artinya proses ini memang sudah sama-sama kita keputusan ini sudah sama-sama kita sepakati dalam situasi kondisi yang normal, bukan emosional. Jadi kalau emosional itu bisa dipahami, ya bisa jadi karena emosional kan. Iya. Tapi ini justru dalam kondisi normal kita mengambil keputusan ini gitu. Dua-duanya dengan kepala dingin berarti kan. Bukan dikit lagi palanya sampai pas pegang sampai brain freeze. Tapi kita ngomongin soal cagur deh. Oke, Iya kan? Soal cagur. Lu kenapa keluarin. enggak terlalu enggak enak kalau bahasnya dipecat. Kalau dipecat kan mereka bos gue. Oh, iya. Kalau dikeluarkan tuh artinya mereka tidak. Sebenarnya gini sih, orang kan nyangkanya gue yang dikeluarin kan. Padahal kan mereka yang gue keluarkan. Kan Narji, Denny, Bedu. Narji sama Denny gue keluarin gitu. Lah kok gue sendiri ya? Gue masuk lagi gak boleh. Kaget ya udahlah, mau nggak mau udah. Enggak, itu cuma masalah-masalah kecil atau emang Ini masalah ini udah sering gue ungkapkan ya di teman-teman di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau tetap mau dengerin cerita, nggak apa-apa nih gue ceritain nih. enggak apa-apa. Kalau enggak WhatsApp aja lah. Ya udah, soalnya udah sering banyak yang dengar gitu kan. Oh, iya. Takutnya nanti orang udah dulu gue udah sering cerita lah, lu cerita yang lain lah tentang sesuatu yang mungkin lebih menarik dari kehidupan lu gitu. Selain cagur. Karena kalau buat gue cagur sudah nggak menarik lagi untuk dibahas. Oh gitu. Iya. Karena ya walaupun itu masa lalu, tapi buat gue ingin fokus ke depan. Nggak mau ngebahas cagur karena cagur juga tidak melakukan apa-apa. Gue juga nggak ngiri sama cagur gak gitu kan. Ya itu mah kehidupan di mereka aja, udah masing-masing kan. Udah Denny, Wendy, Narji juga udah nggak dicagur lagi. Jadi cagur tuh buat gue udah bukan sebuah. Dulu gue mengidamkan punya grup lawak cagur yang bisa kasih sesuatu yang ada manfaatnya buat penonton kita, ya kan? Karena dulu kita punya idealisme bagaimana kita membangun cagur ini, kita berkomedi dengan bermahjab pada komedian yang bisa kita bilang intelektual lah. Mazhab. Urutannya Warkop, Bagito, Cagur. Kita nggak pada Kepatrio, nggak kepada Bagito. Jadi Warkop, Bagito, nah kita mazhabnya ke Cagur. Tapi begitu saya keluar, mohon maaf, hilang tuh berubah semua, dan saya tidak melihat karya yang menarik dari Cagur, tidak ada gitu. Kalau Bagito, Warkop, saya masih melihat banyak lah karya-karyanya yang bisa wow gitu loh. Itu jadi artinya yang saya bangun, Cagur yang saya bangun nggak jadi apa-apa, ya kan? Karena saya juga melihatnya, mohon maaf lah, nggak ada yang di hasil yang teman-teman Cagur buat itu nggak seperti yang kita awal sepakati, Bedu, Narji, Denny gitu.
untuk membuat cagur yang seperti apa gitu. Karena jujur, Wendy pun termasuk salah satu pelawak yang gaya ngelawaknya pada saat itu, pada saat masih idealis ya. Narji sama Denny tuh gak suka gaya lawakan Wendy gitu, makanya milih Bedu gitu. Tiba-tiba Bedu keluar, nggak tahu ya karena industri kali ya, dia harus terus bertahan, carilah pelawak lah. Dan justru hokinya malah makin naik ya itu pas sama Wendy, karena memang hiburan tuh industri kan. Jadi langsung lah mungkin dengan masuknya Wendy jadi berubah arah prinsip cagur gitu. Karena nggak ada, untung masih calon guru ya, kalau guru bahaya lah ngelawak-ngelawaknya guru seperti itu. Panjang ya? Iya panjang. Padahal tadi katanya nggak mau ngomong. Panjang juga tuh. Nah, supaya tahu bahwa kalau mau bahas cagur menariknya di situ, bukan keluarnya Bedu. Tapi menariknya kalau bahas cagur adalah cagur yang sudah tidak seperti yang diidam-idamkan pada saat pembentukan nama cagur. Idealismenya udah belok lah, maksudnya Udah belok. Udah tidak seperti awal kesepakatan. Seperti awal gitu. Makanya Bedu memilih untuk dikeluarin. mengeluarkan mereka berdua. Iya, untuk mengeluarkan mereka berdua. Karena udah nggak sejalan lu, gua keluarin gitu. Benar. Tapi nih dari perjalanan karir lu nih, Bang Bedu. Titik balik apa yang paling mengesankan buat lu? Biasanya ada nggak titik balik yang bikin lu akhirnya gitu? Titik balik gue tuh biasanya kalau nggak di antrian taksi, antrian poin pick up, itu titik balik gue tuh di situ. Kadang suka, Mas titiknya sesuai ya, sesuai Pak, titiknya sesuai di situ nanti dijemput situ. Nah di titik itulah gue balik ke rumah, di situ titik balik gue. Pokoknya sesuai titik aja katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya itulah. Gak maksudnya lu pernah punya titik balik yang bikin hidup lu tuh berubah total? Kehidupan gue itu naik turun kayak resleting, ya kan? Resleting lu naik terus apa turun terus? Gak punya resleting. Langsung dua-duanya tangan lagi. Jadi gini loh, gue merasa dalam proses perjalanan hidup gue itu up and down, ya, ada naik ada turun. Ketika gue bersama cagur, gue ada posisi masih berjuang, ya kan? Naik tuh, punya TV, dikenal orang. Keluar dari cagur, gue turun lagi posisi paling nol, mulai lagi, restart lagi dari awal, ya kan? Orang udah kenal gue sebagai Bedu, tapi gue harus naik angkutan umum pada saat itu, oke? Turun, naik lagi, proses lagi naik, alhamdulillah tinggi, sukses tuh, sampai berkeluarga, sampai semuanya, alhamdulillah apa yang kita mau punya rumah mewah punya mobil mewah punya, ya kan? Anak-anak di sekolah yang bagus bisa gitu kan. Begitu COVID melanda, tetap turun lagi, jatuh lagi. Kehidupannya kita harus benar-benar ya, semua aset saya jual, rumah saya jual, apartemen saya jual, mobil saya jual semua. Sampai bahkan saya mencoba untuk menjual diri, tapi nggak ada yang beli. Akhirnya saya coba jual duduk, baru ada yang beli jual duduk. Nah udah, sampai sekarang pelan-pelan, sampai bahkan bisa dibilang saya harus bercerai dengan istri saya. Nah disinilah mungkin restart saya nih. Ini ya titik balik saya nih sekarang nih, saat ini nih. Karena momen-momen ini dimana saya dihina, dijelek-jelekin orang, waduh, dijatuhkan, tidak dihargain, no respect, semuanya sudah saya dapatkan, sudah saya alami. Tapi alhamdulillah pelan-pelan, karena memang saya selalu sadar bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Habis gelap terbitlah terang. Dan saya berharap setelah saya mendapatkan kesulitan, kemudahan akan terlihat sebentar lagi. Dan saya sudah mulai merasakan itu, pelan-pelan sudah mulai merasakan. Alhamdulillah. Jadi artinya ini saatnya saya akan balik lagi ke sebagai titik balik ini, untuk balik lagi ke atas gitu. Dan setelah ke atas saya nggak akan mau turun lagi. Lantai 6. Setinggi-tingginya. Ke atas dalam arti kata mendekatkan diri kepada yang di atas. Jadi di sini yang di atas tuh Asep namanya. Atasnya lagi. Asep pasti di bawah, karena Asep tuh jatuhnya masih kan nggak ada api, nggak ada Asep, nggak ada api, ya kan? Nggak ada api, nggak ada Asep. Iya. Memang di sini Asep tukang bakar memang. Iya. Jadi kalau ada Asep, pasti ada api nih. Nggak mungkin dong ada Asep, tapi nggak ada api sebelumnya. Berarti sekarang udah mulai inilah ya,
Jadi artinya gini, maksudnya di atas tuh apapun kehidupan yang nanti saya alami, saya hanya ingin mendekati diri kepada yang Maha Ikhlas, Kuasa. berserah diri kepada Allah. Iya. Hidup itu kan sebenarnya ada 4 nih. Sabar, syukur, ridho, dan ikhlas. Sabar ketika kita menghadapi ujian, kemudian syukur ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, ikhlas dengan segala bentuk kehilangan. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah, bukan milik kita. Jadi karir yang baik, rumah yang bagus, mobil yang mewah, istri, anak bukan punya saya. Itu semua milik Allah, hanya dititipkan kepada saya. Gitu. Nah, kalaupun nanti apapun yang terjadi dalam hidup saya ke depan, ya saya hanya mengharap ridhonya Allah lagi. Hanya mengharap ridhonya Allah saja, tidak lagi mengharapkan validasi manusia. Saya harus tampil mewah, harus punya ini, punya itu, punya itu. Nah, itu gampang, tinggal minta aja sama Allah, Allah kasih, Allah Maha Kaya. Yang penting saya Allah ridho nggak sama yang Allah kasih ke saya. Udah itu aja hidup saya. Berarti kan dalam prosesnya kalau kita ngomongin apa yang Bedu alamin ini sekarang, apa yang Bedu jalanin sekarang, berarti kan dalam prosesnya, dalam kata lain mendapatkan hidayah nih. Boleh dibilang seperti itu, boleh. Nah, maksudnya sejak kapan tuh mulai memantapkan diri untuk gua harus Nah, ini kembali ke jalan ya Shirathul Mustaqim ini. Pas jatuh masuk neraka dong saya. Iya memang ya benar ya. Usia ya semakin bertambah satu. Pengalaman hidup yang membuat saya juga harus berpikir mau ngapain lagi hidup kita ini. Yang paling dekat dengan kita kan adalah kematian. Ya kan? Kita cuma bisa rencana Allah yang menentukan. Jadi apa? Ya udah. Kita jalanin hidup kita, yakin bahwa Allah selalu ada di saat kita membutuhkan. Ya, nah kalau dulu kan kita seperti itu, datang kepada Allah hanya pada saat kita membutuhkan. Gak apa-apa tuh, Allah sedang juga, gak ada masalah juga gitu maksudnya. Nah itu bedanya gambaran dengan manusia. Kalau manusia kan datang pada saat membutuhkan, kita dihina-hina, dicela-cela, lu kesini pada saat butuh aja. Tapi kalau kita ke Allah, pada saat kita butuh, Allah nggak mencela kita, nggak menghina kita, gitu. Justru senang. Nah, mungkin ujian inilah yang membuat saya, perut saya bunyi. Sebelah gua apa gimana? Nggak tahu. Mungkin ada yang bisikin, jangan ngomong itu. Kita kesannya soalim gitu katanya. Nah, intinya adalah hidayah yang saya dapatkan ini memang dari ujian kehidupan saya, yang mungkin Allah kangen dengan rintihan dan doa-doa saya selama ini. Dan akhirnya saya berharap, ya Allah, tanpa kau uji lagi kehidupan saya akan ingin selalu dekat denganmu ya Allah, gitu kan. Dan satu itu, dua, kita juga harus sadar kalau kita merasa kita orang beriman harus siap dengan ujian-ujian, karena sampai kapanpun kita akan selalu diuji dalam kehidupan kita. Kecuali kita selesai, udah mati, udah nggak ada ujian lagi dah tuh. Udah nggak sholat, udah nggak ngapain, udah nggak puasa, udah tinggal mempertanggungjawabkan aja kehidupan kita. Tuh, lo pilih yang mana? Lo mau pilih yang religi, pilih yang ngaco? Itu gue bisa disiap-siap. Mau dua-duanya. Tolong obrolan ini dikasih backsound ya. Nah, backsoundnya? Terangkanlah. Itu biasanya kalau artis meninggal biasanya kali itu. Emang ya? Iya, biasanya kalau infotainment tuh ada artis meninggal tuh. Kan liriknya kan gitu, terangkanlah gitu. Iya. Terus atau enggak lagunya ini tuh, yang apa tuh? Yang lagu apa tuh yang kaki menjadi saksi, supaya jadi saksi itu lagunya. Oh itu, kaki di kepala. Bukan itu. Kaki di kepala. Itu lagunya siapa ya itu? Ya saya udah agak lupa lagi. Iya, lagunya Chris ya. Iya, yang Chris lagu yang mata seperti ya ketika kaki jadi saksi ya. Nah itu tuh lagu artis sudah nggak ada itu biasanya. Kekunci. Sedih tuh kan lagunya kan. Tak ada lagi. Kalau NG gimana liriknya NG? Tapi kalau misalnya, tapi nggak bakal diputer. Aduh ada lagi. Tapi nggak. Dong, Tapi ini kan maksudnya nggak bakal berubah tuh liriknya kan, gara-gara bikin single itu kan tadinya memang buat istri, tahu-tahu begitu pisah jadi Anjing jadi anjing, jadi kesal tuh jatuhnya. Jadi kesel jatuhnya, enggak kan? Anjing. Enggak, tetap anjing kan judulnya Anggi. Oh, iya. Cuman gaya ngomongnya kayak Rolling Stone, kayak Mick Jagger. Anjing. Tapi emang itu lagunya serius apa komedi? Serius. Serius. Nah, dengerin dong, coba
Di YouTube cari. YouTube. Anggi Bedu, nanti keluar. Anggie Bedu. Anggie Bedu. Bedu BEDDU. Ada. Sebentar. Drama Cina nih. Ya. Tunggu. Cari tuh yang CEO ternyata Anggie. istriku ternyata seorang CEO. CEO Grup Wijaya. Iya. Ya, ini mana isinya mah. Oh, Anggi ini. Bedu, yang ada Yang paling atas mana? Bedu gugat cerai. Ya Allah. Anggi Bedu dong. Seni membuat jantung hatiku menjadi bergetar. Ini video klipnya nih. Buat iya. Putih banget di sini. Makanya keputihan mbaknya mbaknya waiter suka bedakin gua. Bilang, saya bisa mas, bener mbak. Bisa bener putih banget itu. Tapi enak kan? Itu waiters yang di kafe itu. Oh iya. Di tested itu tempat saya punya si Jewel kafenya. Nambahnya yang biasa waiters di situ. Dia yang ngebedakin tuh. Bedaknya kayak Allah kayak mau nepungin pisang. Dia kayaknya ditabur Iya, gini, ditabur bukan gitu. bukan ditempel-tempel kayaknya. Iya makanya keputihan tuh. Enak ya. Enak ya. Ya dong. Enjoy. Udah mati itu kok masih enak. Wajahmu Wajahmu begitu indah dan mempesona. Asik. Refnya dong, kamu apa refnya dong harusnya. Rapnya mana? Lupakanlah semua. Tuh. Ya gitu sih liriknya, lupakanlah semua. Disuruh ngelupain. Ini ya. Nah, habis ini taruh situ. Nah, taruh. Gue sangat kagum kepadamu. Nah, habis ini rapnya kan. Nah, taruh sini rapnya. Nah, habis ini. Abis ini mulu enggak jadi rata-rata. Iya. Nah, harus sedikit ini. Hatiku jadi bergetar. Nih, habis ini nih. Abis ini mulu dari Bener, tadi. abis ini bener. Nah, siap. Mantap ya. Kapan lu matiin? Mau rap. Oh, ini rap. Kapan dimatiin? Nah, tuh rapnya. Ini rapnya. Iya. Sedih ya lagunya. Disuruh lepasin sih. Iya sih ya, gua baru sadar loh liriknya itu. Dah. Oh, anjir. Tapi itu lagu ciptaan saya. Iya. Musiknya teman-teman yang biasa bikin lagu buat Peter Pan tuh musiknya. Oh iya. Iya. Si siapa namanya? Si Acong apa siapa? Acong. Kita rekamannya juga di studio 99 tuh di Cipete tuh yang biasa produksi lagu-lagu musisi-musisi terkenal. Cepet. Iya. Di 99 apalah gitu pokoknya. Gitu. Kalau ingat lagu ini tapi nggak biasa-biasa aja lah kan. Biasa. Kan kita masih berhubungan demi anak. Jadi tanya gimana kabar anak-anak, apa yang yang anak-anak butuhkan, saya dapat report dari dia. Saya juga kadang tanya gitu. Kadang-kadang anak-anak butuh apa juga dia telepon ke saya gitu. Tapi kalau masalah hak asuh tuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi hak asuh tuh kita tidak ada perdebatan untuk harta godo gini, hak asuh anak nggak ada. Hak asuh anak kita rawat bareng-bareng. Harta godo gini saya kasih semua ke istri, rumah saya kasih ke istri, mobil saya kasih ke istri, ya anak-anak bareng-bareng. Saya cuma dikasih
nasihat aja, jaga hidupmu baik-baik gitu. Sama dikasih paham ya. Sedih ya. Sedih. Daripada seduh, nggak ada seduh. Nggak bisa diseduh, dingin. Iya, dingin. Dingin nggak bisa diseduh. Ada yang mau bertanya? Emang buka pertanyaan kayak Mau jamaah? buka. Oh gitu? Iya, nih. Oh, bisa buka Jamaah. pertanyaan. Sempat curhat sama Cak Lontong. Apa? Sempat curhat sama Cak Lontong. Sempat curhat sama Cak Lontong katanya untuk Oh, calotong. iya. Untuk mengambil keputusan itu mungkin. Enggak. Jadi calotong sempat menanyakan, kamu yakin katanya. Yakin Cak, orang udah masuk pengadilan gitu kan. Tapi kan dia berharap supaya dipikirkan matang-matang. Saya sudah, ini sebagai keputusan terakhir, saya bilang kan bahwa ini bukan keputusan pertama. Jadi kalau keputusan pertama kan pasti emosional. Karena kejadian ini saya udah 4 kali bilang cerai ternyata. Buku nikah juga udah berapa kali disobek-sobek gitu kan. Jadi udah, ya udahlah, proses ini udah sering berulang. Akhirnya daripada terus sekali berulang, rumah tangga menjadi mudorot. Yang namanya pernikahan kan ibadah. Iya. Ya berarti kita harus menciptakan suasana ibadah yang nyaman dan bisa fokus, bisa khusyuk. Kalau berantem terus kan ibadahnya jadi nggak bagus, jadi nggak nyaman. Nah, akhirnya kita memutuskan bercerai. Bercerai apa? Bercerai juga akan supaya jadi nilai ibadah sama-sama. Nanti setelah kita bercerai tidak ada lagi yang saling menyakiti, tidak ada lagi yang saling mengkhianati kan. Tidak ada yang saling tidak menghormati. Semua fokus di kehidupan masing-masing supaya kita bisa beribadah dengan lebih fokus gitu. Jadi untuk ngelurusin imajinasinya masyarakat nih, Kak. Soalnya kan sekarang kan Bedu nih lagi dalam proses berpisah, ya kan? Tapi tiba-tiba mengeluarkan single berjudul NG. Itu keluar duluan baru kita pisah juga. Nah, tapi ramenya pisah dulu kan? Baru NG-nya. Itu lihat itu di posting tanggal berapa, saya daftar cerai tanggal berapa. Iya memang benar. Kalau masalah itunya memang benar. NG itu keluar dulu, tapi yang naik dulu, maksudnya yang rame dulu itu kan Perceraiannya. Nah, NG-nya mah nggak ada yang mau ngebahas masalah NG. Saya tahu dia pasti disangkanya memanfaatkan situasi kan. Iya. Saya mah makanya juga ya udahlah kan, terus pihak label juga, "Bang, ayo kita belum promo-promo nih, Bang." Gitu kan, maksudnya ini mau dipromoin, mau promosi, udah nanti kalau misalkan saya manggung, budgetnya budget promosi ya Bang, nggak ada budget untuk honor untuk manggung, ya udah saya manggung untuk bawain beberapa lagu dari single saya gitu. Jadi nggak ada urusannya ke situ ya, maksudnya. Ada lagi masa ya saya memang mengorbankan rumah tangga iya, untuk sebuah lagu yang belum tahu meledak apa enggaknya gitu kan. masalah kebetulan aja itu, Bro. Kebetulan. Nah, dan ini juga sampai sekarang juga belum meledak-meledak nih lagu ya kan. Masalah saya udah meledak, malah saya mau meledak nih, lagu nggak meledak-meledak. Masa iya saya korbankan untuk lagu gitu. Iya benar. Kadang-kadang kan netizen kan suka berpikir Gak seperti apa-apa. itu karena berdekatan gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Kan setiap orang punya point of view masing-masing ya. Setiap orang punya sudut pandang. Kita hargai sudut pandang mereka. Karena itu kenapalah ketika kita menilai sesuatu tuh jangan dari satu sudut pandang. Iya. Ya kita harus banyak point of view supaya kita bisa objektif dalam setiap menilai permasalahan. Dan saya pun nggak ada masalah juga mau dinilai seperti apa. Kan tadi sudah saya katakan di awal, saya sudah lagi tidak mencari validasi manusia, karena kadang-kadang pujian juga membuat kita jadi terlena. Iya betul. Ya kan, cacian justru malah membuat kita menjadi lebih kuat. Hinaan jadi membuat kita lebih kuat. Jadi saya nggak pernah marah sama yang menghina, mencaci, dan saya juga nggak pernah merasa GR dengan orang yang memuji. Jadi saya fokus aja apa yang saya kerjakan. Ya kan, kalau salah evaluasi, revisi, kemudian eksekusi lagi ya sampai itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmatin lah gitu dalam proses kehidupan saya gitu. Katanya sering ini ya, orangnya gampang tidur. Wah. Suka emosian juga. Itu dia, makanya saya suka menolak. Mohon maaf ya kalau ada cewek deket saya suka tolak. Kalau ada cewek nih deketin saya nih, maaf, jangan deket-deket saya deh. Saya gampang tidur. Takutnya kan ntar kita tidur bareng lagi. Nggak enak kan ya? Apalagi kalau ceweknya gampang tidur juga. Iya, gitu. masalahnya ntar dia cerita, gue pernah tidur bareng Bedu gitu kan. Padahal yang tidur gue dia mah melek. Gue tidur, itu yang gue hindari. Makanya gue lagi nggak berani lah deket-deket cewek gitu. Berarti emang gampang tidur nih ya? Gampang. Orangnya dareless berarti.
Makanya sampai sekarang gue nggak berani bawa mobil sebenarnya. Oh iya. Pernah kejadian bawa mobil tuh tidur itu di tol ternyet gitu. Pernah nyerempet pembatas tol. Terus pernah hampir mau mobilnya mengeng belakang kucit. Wah, udah bener-bener dah. Jadi kayak microslip gitu. Jadi tidur mendadak itu nggak bahaya deh makanya. Gitu. Kalau emosian? Emosian itu kan gara-gara main sama calontong. Oh iya. Gara-gara teka-teki sulit. Bahkan saya dikasih obatnya tuh namanya Mike pelunas emosi. Kalau saya marah-marah dikasih Mike biar saya emosinya reda. Gitu. Nah makanya saya juga Awalnya gimana awalnya? Awalnya sih saya coba-coba. Ya diajak paman kerja di Jakarta menjadi waiters. Nggak taunya disuruh jadi pemandu lagu. Mana lagunya lagu-lagu daerah lagi saya nggak tahu. Kayak gitulah kurang lebih. Tapi emang dari situ aja bukan nggak sehari-hari nggak emosian ya orangnya? Enggak. Saya tuh justru orang yang kata orang saya orang yang termasuk orang yang sabar. Ya saya tuh sabar kalau apa ya? Ya sabar aja saya mah kadang-kadang dijelek-jelekin orang saya biasa karena emang ya udah biarlah. Emang kita jelek gitu kan. Udah biasa sabar orangnya saya mah. Tapi kadang kalau ada sesuatu yang nggak bener tuh saya suka tergugah untuk ngebenerin gitu loh. Jadi kayak bisa marah besar tapi itu yang saya tahan tuh. Makanya kalau saya dimarahin istri saya nggak pernah marah lagi. Bukan takut istri bukan. Saya takut apa ya? Takut bukan overpower istilahnya apa ya? Bahaya lah. Overreaction lah jadi. Takut Jadi berlebihan lah marahnya. takut over kredit lah saya takut. Iya. Ya kan semua barang-barang saya. Iya. Over credit nggak enak juga. Gak enak kan kita nggak jadi cuma ngambil DP doang jadinya kan. Itulah saya khawatir lah pokoknya bahaya lah saya kalau emosi gitu. Makanya saya takut. Saya pernah kalau di jalan tuh saya pernah berantem, ini yang saya lagi makanya saya juga nggak berani bawa mobil itu, khawatirnya gitu. Ada orang yang bener saya panas, ntar jadi emosi gitu. Kabar band sama Candil gimana? Bubar. Kesannya sibuk. Oh itu bukan karena nggak satu visi lagi ya? Bukan karena apa yang mau dibangun Bedu sama Candil tuh udah nggak satu Musisi lupa umur. Akhirnya kita jadi musisi lupa kewajiban. Lupa manggung. Akhirnya lupa semuanya. Lupa semuanya. Akhirnya kita lupakan lah lupa umur. Akhirnya lupa kalau kita pernah jadi band gitu kan? Iya benar ya. Emang kita saya masih juga band gitu? belum dapat kabar lagi deh Kang Candilnya, apa kabar Kang Candil itu ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh sering ketemu ya? Enggak. Oh aku nggak tahu saya. Kayaknya sehat gitu. Iya. Saya jadi ingat kalau saya punya sahabat Kang Candil ya. Iya kan? Jadi orang lupa. Iya namanya musisi lupa umur wajar ya. Ini musisi lupa temen namanya. Iya. Musisi lupa kalau dia musisi ada tuh. Tapi dia sekarang alhamdulillah maksudnya lagi sibuk juga di kayak Kang Candil kayaknya. Tadi nanya apa kabar Candil nggak tahu. Sekarang tiba-tiba jawab sendiri. Saya terakhir 4 bulan yang lalu ngeliat dia manggung. Alhamdulillah. Iya, makanya 4 bulan yang lalu tapi ya. Pas lagi masih gabung. Setelah kan saya tahu dia lagi manggung. Karena manggungnya sama saya. Deket sama Eli Sugigi katanya? Enggak, jauh. Hah? Jauh. Lagi saya jauhin maksudnya. Lagi saya jauhin tuh ada Sugigi tuh. Aduh. Bencana tuh. Kenapa dijauhin? Nggak ada hal-hal yang apa namanya nggak sepaham ya. Susah ngejelasin sama tuh anak tuh susah tuh ya. Kita ngejelasin A dia nangkapnya B. Ntar kita nasihatin dia nyangkanya kita marahin. Kita kasih tahu yang bener kita ditangkapnya lain gitu kan. Jadi ya gue pernah dianggap zolim sama dia padahal dia yang zolim sama gue gitu loh. Ngaco dia memang poin itu makanya tapi udah sekarang udahlah gue sama Poel mau udah dulu sempat kita temenan gitu kan deket sama satu tim sekarang udahlah masing-masing po lu sama lu jalan sama siapa gue jalan sama siapa dah ya, kita sempat bikin perusahaan sama dia sama Poel udah bikin perusahaan PH bukan film. agensi gitu Bukan film. Jadi sempat saya mau bikin film Poel pemeran utamanya gitu kan saya mau bikin film tapi ya itu kita cari beberapa investor dari linknya Poeli itu
kita cari gitu kan, tapi mau, tapi nggak pernah ada satupun yang tap in gitu kan. Nggak mulai jadi Mau doang nih gitu. mau, ayo mau, tapi Mau, tapi melipir gitu. mau. Jadi serigala semua gitu. Seperti itulah. Oh, jadi ada masalah-masalah kecil lah ya. Masalah kecil lah, biarin. Itu mah masalah kehidupan. Kalau saya begitu sama Pak Lili, jadi saya cuma cukup maklum aja udah. Maklum lah dia orang begitu karakternya gitu. Enggak yang gimana gitu lah. Udah maklum aja udah cukup gitu. Abang Bedu, Paling kasep. Iya. tebak dong. Nah, gue punya tebak-tebakan nih. Oh, tebak-tebakan? Iya. Oke. Tumbuhan Tumbuhan apa yang penjajah? Tumbuhan Tumbuhan apa yang penjajah? yang menjajah. Terong Belanda. Kan Boleh? menjajah. Boleh ya? Nah, berarti menang dong saya. Satu lagi? Ada. Rumput Jepang. Betul. Tumbuhan apa yang hewan? Tumbuhan yang hewan. Kumis kucing. Betul. Iya. Satu lagi? Tumbuhan hewan. Tumbuhan yang hewan apa ya? Kumis kucing sama nyerah. Rumput gajah. Iya. Rumput gajah, iya. Makanan apa yang hewan? Nasi kucing? Salah. Ayam bakar, Bebek bakar? bebek bakar, ikan bakar, Lele goreng? lele goreng. Itu kan hewan-hewan yang bisa dimakan. Betul. Gak usah repot-repot. Iya betul. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Hidung. Salah. Jauh di mata, dekat jantung. Bisa jadi. Tapi yang benar Usus. usus. Kok usus jauh di mata? Oh, jauh. Iya. Usus sama hati kan deket nih. Oh. Usus, hati, jantung di sini. Iya, Mata iya. di atas, jauh. Jauh di mata dekat usus ya. Usus. Iya betul. Jauh di mata, dekat di kaki. Jauh di mata, Heeh. dekat di kaki. Betis, Salah. tulang kering, Salah. mata kaki, Salah. jempol, Salah. sepatu, Salah. sendal, Salah. kaos kaki, Salah. lantai. Salah. Nyerah. Saya juga nyerah. Saya juga nggak tahu jawabannya. Ini nih yang bikin dia gagal nyalek tuh itu tuh. Justru saya bersyukur loh saya gagal nyalek. Oh iya? Kan tahu kan kebiasaan saya suka apa? Suka apa? Tidur. Harusnya berhasil dong. Hah? Harusnya berhasil. Lah kalau saya Anggota nggak, legislatif itu hobinya tidur. itu kan hobi bukan pekerjaan. Kerjanya tidur. Nah kalau kamu ngomongnya begitu, saya terima itu. Berarti kalau saya keterima menjadi caleg, terus saya harus bersyukur iya karena caleg kerjanya tidur. Nah, saya bersyukur. Lu udah punya poin tuh, udah punya satu poin yang diterima tuh harusnya. Gampang tidur ya. Iya. Tapi saya walaupun tidur, otak saya bekerja. Jadi saya nggak bisa saya cuma sekedar tidur. Jadi saya kayaknya belum pantas jadi wakil rakyat yang kadang-kadang mata tertidur tapi otaknya juga tertidur. Kalau saya kan kadang-kadang ada yang enggak juga. Enggak semua. Oknum, ya kan. enggak semua. Saya Tapi yakin lah banyak orang-orang yang juga memang capable Iya, menjadi kalau- seorang wakil rakyat kan. kalau di Senayan itu kan palingnya, kalau misalnya kita ngomong tuh palingnya 1-2 orang lah yang bagus. Sisanya Sisanya bagus Iya, banget. iya, bagus. Sisanya bagus banget. ya makanya kita bersyukur lah nanti tidak ada lagi uang pensiun buat wakil rakyat. Karena dari gajinya aja udah cukup buat pensiun berapa turunan gitu kan. Iya. Pakai lagi uang pensiun jadi beban negara. Ya kan? Semakin banyak nanti uang pensiunnya gitu. Ini kita Tapi ngomongin apa nih? masih mau nyalek? Enggak. Saya makanya bersyukur kemarin enggak jadi wakil rakyat karena saya tahu ternyata wah, kalau jadi wakil rakyat saya benar-benar justru malah kayak mengkhianati rakyat saya takutnya. Oh iya. Kenapa takut? Saya takut tidur. Kemudian saya tidak bisa memperjuangkan aspirasi karena terbentur oleh kebijakan partai. Ketika kita ingin menyuarakan
aspirasi rakyat, tapi ternyata partai belum punya kebijakan yang sama dengan aspirasi masyarakat, kita harus ikut apa kata partai, ya kan? Tersandra oleh terkungkung. Jadi ya kita hanya bisa kritis terhadap hal-hal yang apa ya, bisa dikatakan cuma hal-hal yang normatif aja, saya takutnya kan. Nggak benar-benar bisa melakukan perubahan besar kita sebagai anggota dewan, itu nggak bisa sampai kapanpun. Sekarang mohon maaf ya, undang-undang perampasan aset aja nggak kelar-kelar. Berani nggak ada yang begitu? Undang-undang perampasan aset nggak ada yang berani. Nunggu para kepala pemimpin partai untuk setuju. Itu kan yang disebut oleh Bambang Pacul. Kan memang bingung mereka. Kita mau percaya sama siapa jadinya nih sebagai warga negara, percaya kepada penegakan hukum, percaya pada sistemnya, percaya kepada siapa gitu ya. Mau percaya sama siapa? Bingung kan? Allah. Hanya pada Allah kita percaya. Tapi memang bingung. Maksudnya pasti mereka bingung juga itu yang di sana itu. Karena ini kalau misalnya gua sahin ini undang-undang perampasan aset, masa gua ngesahin undang-undang ngerampas diri gua sendiri? Enggak. Kan itulah yang bikin lama. Ya kan? Makanya Mana mungkin katanya. iya. Akhirnya kan nggak selesai. Makanya udah lah. Saya mau jadi apa ntar, lihat ntar. Mungkin paling benar adalah ketika kita jadi eksekutif, lebih dekat ke rakyat, jadi gampang membuat kebijakannya lebih, ya walaupun harus berhadapan dengan dewan-dewan juga sih, tapi kan masyarakat bisa lihat nih dewan mana yang anggota mana yang setuju sama kebijakan-kebijakan yang pro kepada kemaslahatan umat, ya kepada masalah rakyat, atau memang ada udang di balik batu nih dari kebijakan yang dia buat. Kan kita bisa lihat masyarakat sekarang udah pada pintar-pintar, tinggal di ChatGPT tanya. Iya benar. Berarti sekarang tuh sebenarnya udah bukan, pepatahnya udah dirubah tuh, bukan lagi ada udang di balik batu, tapi ada undang-undang di balik batu. Itu dia luar binasa. Bang Bedul lebih pilih mana ini? Lebih ingin terkenal sebagai penyanyi atau sebagai komedian? Pengen terkenal sebagai seorang entertainer seperti Bang Benyamin almarhum Benyamin ya kan, seperti almarhum Kasino, itu kan dia apa aja bisa dalam menghibur ya. Dan kebetulan juga gaya ngelawaknya juga saya suka almarhum Kasino, saya suka Bang Benyamin juga saya suka. Nah jadi nyanyi bisa, ngelawak juga jago, bisa, acting juga bisa. Ya, Wawasan luas. Itulah yang penting, bagaimana penonton melihat saya terhibur, bukan terkubur. Benar-benar. Ya Kalau kan? terkubur sedih dong. Dia merasa kayak hidupnya tuh hampa, mati. Jadi begitu dengan kehadiran saya pengen penonton ada Bedul nih gitu loh, hidup kembali gitu, bukannya jadi mati gitu. Jadi hidup bukan jadi mati gitu, seperti itu. Berarti gitu ya. Gitu. Berarti kalau seandainya seolah-olah walaupun bagaimana mungkin Niscaya bisa terjadi. saya nggak pernah berkata seandainya, semoga, kalau mungkin niscaya. Karena niscaya Allah mengizinkan, bismillah. Niscaya Allah mengizinkan. Yakin aja. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah kita di masa depan. Kenapa? Karena Allah selalu karena Allah bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, ya masa depan kita akan baik. Baiklah. Baiklah, itulah yang akan terjadi di masa depan. Pertanyaan terakhir. Tadi kan udah pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan pertama kita bikin pertanyaan yang Terakhir. standar. Pertanyaan terakhir juga standar. Apakah itu? Apa rencana ke depan? Rencana ke depan, kalau buat saya sih rencana tidak harus selalu ke depan. Ada orang yang mau rencana ke belakang, mau buang air, ya kan? Ada yang samping. Rencana mau ke samping, ada rencana, buatlah rencana sebaik mungkin. Tapi ingat ya, buat rencana itu dengan harapan yang buatlah rencana sebaik mungkin, tapi dengan persiapan bahwa rencana ini nggak selamanya mulus dan bisa menjadi kenyataan. Nggak semua harapan bisa menjadi kenyataan.
harus siap itu. Jadi buat aja rencana, biarlah Allah yang bekerja, Allah yang menentukan hasilnya seperti apa. Quotes of Bedu. Buatlah rencana semaumu, tapi biarkanlah Allah yang bekerja. Hasilnya seperti apa, biar Allah yang menentukan. Iya, Asik. enak kan kita rencana aja, kita jalanin aja. Jalanin aja. Demikian untuk hari ini. Iya. Gue Sky Al Mukarram Sitorus. Cikicu. Kalau kalian mau bintang tamu yang lain, boleh komen di bawah sini ya. Jangan di akun lain, di akun kita. Akunnya apa? Cix Channel. Cikicu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.